Bagaimana wilayah ini seperti ini dijaga? Wilayah dijaga. Halo semuanya. Kalau kita bicara tentang menjaga sebuah wilayah yang terbayang biasanya istana, pasukan, dan pusat kekuasaan. Itu juga yang dulu ada di kepala saya. Tapi Nusantara tidak dibangun seperti itu. Sekitar 63% wilayah Indonesia adalah laut. Daratan justru bagian yang lebih kecil. Wilayahnya terpisah oleh air, jalurnya bergerak, dan pusatnya tidak selalu ada di darat. Kalau dilihat pelan-pelan pertanyaannya memang bergeser, bagaimana wilayah seperti ini dijaga? Berabad-abad lalu, salah satu jalur paling sibuk di dunia adalah Selat Malaka. Kapal dari India dan Tiongkok harus melewati perairan sempit ini untuk berdagang. Jalur ini tidak mudah, arusnya kuat, banyak perairan dangkal dan rawan perompak. Kerajaan maritim hidup dari situ. Tapi jalur laut tidak bisa berjalan sendiri. Di perairan inilah hidup kelompok-kelompok pelaut yang tidak memiliki istana dan tidak menetap di darat. Mereka hidup berpindah di pesisir Sumatera Timur, ke Pulauan Riau, Pulau Tujuh, hingga Selat Johor dan Singapura. Sebagian besar hidup langsung di perahu, mencari ikan, mengumpulkan hasil laut. Orang-orang ini dikenal sebagai orang laut. Ketika Sriwijaya menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, yang ia kuasai bukan wilayah darat yang luas, melainkan jalur laut. Orang laut menjaga perairan, mengawasi kapal yang datang, mengusir perompak, dan mengarahkan pedagang asing ke pelabuhan Sriwijaya. Kalau bagian ini hilang, pelabuhan tidak aman dan kekuasaan maritim tidak benar-benar bekerja. Ketika Sriwijaya melemah, peran orang laut tidak ikut hilang. Di Melaka dan kemudian di Johor, mereka tetap menjaga jalur yang sama. Raja boleh berganti, pusat kekuasaan bisa berpindah, tapi Selat Melaka tetap sibuk dan orang-orang yang mengenal laut tetap dibutuhkan. Menariknya, hal ini juga terlihat oleh orang-orang yang datang dari luar. Pada abad ke-14, seorang penjelajah Tiongkok bernama Wang Dayuan menulis tentang penduduk Temasek, Singapura hari ini. Ia menggambarkan orang-orang yang hidup di perahu dan menguasai perairan sekitarnya. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi jelas. Kalau sejarah Nusantara dilihat dari darat, yang terlihat biasanya istana dan pusat kekuasaan. Tapi kalau kita geser sedikit saja ke laut, yang terlihat adalah jalur yang dijaga setiap hari. Dan di jalur itu, orang-orang tanpa istana memegang peran penting dalam menjaga keterhubungan Nusantara. Orang laut tidak meninggalkan bangunan besar atau monumen, tapi selama berabad-abad mereka ikut menjaga bagaimana Nusantara tetap terhubung dengan dunia. Bukan dari istana, bukan dari tembok, melainkan dari atas air di antara pulau-pulau Nusantara. Akar-akar.